Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah di kediaman Ustaz Husain Atas. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran dengan tema keindahan Al-Quran dalam bimbingan dan tuntunan Al-Quran. Dengan subtema halal dan haram dalam Al-Quran. Dan acara ini disiarkan juga ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Almas di Magelang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, Radio Komunis di Bondowoso, dan juga Radio Luciana No. 1 di Semarang. Alhamdulillah Ustaz Husain sudah berada di tengah-tengah kita. Keindahan Al-Quran dalam bimbingan dan tuntunan dengan subtema halal dan haram dalam Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz Husain. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, begitu pula Ustaz Muhammad Krisna, Neza, seluruh kru yang menemani kita, keluarga besar Rasil yang dirahmati Allah. Ada pula Sayyid Abdullah tamu kita pada hari ini. Seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh saudara-saudari kita yang berasal dari sesama ayah dan ibu, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, yang dibimbing juga oleh Tuhan yang sama, yang mengajak kita bersama-sama untuk kembali kepadanya, berserah diri dengan mengikuti petunjuknya yang dibawa oleh para nabi, para rasul, ridwanullahi alaihim ajma'in. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema utama kita pada hari ini dengan judul Keindahan Al-Quran dalam tuntunannya. Begitu pula kemudahannya untuk dapat difahami. Sebagaimana yang ditegaskan Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah permudah Al-Quran yang merupakan referensi Islam utama untuk dapat dipelajari, untuk dapat diingat,
Bukan hanya terbatas pada para ulama yang berilmu, bahkan masyarakat awam begitu mendengarkan ayat-ayat Allah dijelaskan kepada mereka dengan mudah mereka memahami. Begitu juga Allah menjelaskan kemudahan tuntunan Islam, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak adakan dalam tuntunan dinnya sesuatu yang menyempitkan. Maka Allah terangkan dalam surat Asy-Syarh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan Nabi mengatakan yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Nabi selalu mengingatkan kepada sahabatnya, permudah, jangan kalian mempersulit. Kemudian basyiru wa la tunaffiru, sebarkan kabar gembira, jangan membuat orang lari dari Allah, lari dari tuntunannya. Karena justru tuntunan Allah ingin mengeluarkan manusia dari penderitaan menuju kebahagiaan, dari kegelapan menuju suasana yang terang benderang. Oleh karena itu para nabi dalam menyampaikan risalah Allah menyampaikan dengan penuh hikmah, dengan kelembutan, kesabaran, dan juga menjelaskan kepada mereka dengan seterang-terangnya. Jadi tema utama kita keindahan Al-Quran dalam tuntunannya. Begitu pula bimbingan yang penuh dengan kemudahan. Sedangkan subtema kita al-halal wal haram. Halal dan haram sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran. Yang perlu kita fahami sebagai basic knowledge, pengetahuan yang mendasar. Ini harus difahami oleh semua umat Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang terdapat di bumi ini bagi umat manusia. Ini merupakan rahmat dan karunia Allah yang tak terhingga. Semua yang Allah sediakan di muka bumi ini, semua Allah sediakan bagi umat manusia, ya, bersifat apa? Halal dan mubah. Sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya. Ada yang diciptakan sebagai kebutuhan pangan, minuman, ada juga buah-buahan, ya, yang Allah sediakan bagi kita, baik yang kita makan secara langsung maupun yang kita olah. Kemudian kita saksikan juga ya, dari hewan-hewan ternak, begitu juga susu-susu yang dihasilkan oleh mereka. Ini merupakan yang Allah sediakan sebagai nikmat untuk kita syukuri. Ada yang Allah ciptakan sebagai apa? Sebagai obat-obatan, bahan-bahan obat, baik dari tumbuhan, dari hewan, bahkan termasuk dari binatang beracun, banyak manusia mengambil obat-obatan daripadanya. Ada yang sebagai tunggangan. Ada yang diciptakan untuk memelihara keseimbangan ekosistem. Baik dari reptil, dari serangga. Ya. Allah ciptakan semuanya untuk menjaga keseimbangan alam. Tinggal manusia ya, memanfaatkannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi mereka. Dan Allah ingatkan, tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk mengharamkan sesuatu tanpa seizin Allah, termasuk para nabinya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, sedikit pun tidak memiliki wewenang untuk mengharamkan sesuatu tanpa seizin Allah. Karena mengharamkan sesuatu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengharamkan sesuatu tanpa izin Allah, berarti menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Yang mengikutinya sama dengan mempersekutukan Allah dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika turun firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ya, mereka menjadikan rabi-rabi mereka, ulama-ulama Yahudi mereka, pendeta-pendeta Nasrani mereka sebagai arbab, rob-rob selain dari Allah. Adi bin Hatim yang dulu merupakan seorang Nasrani yang masuk ke dalam Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Rasulullah katakan, kalian lakukan. Gimana caranya ya Rasulullah?
Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, kalian ikuti, sama dengan kalian menjadikan mereka sembahan-sembahan selain dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian, memerintahkan kalian beribadah kepadanya bukan hanya dalam sholat, tapi dengan mentaati aturan dan hukumnya. Kalau kita mengikuti aturan selain Allah, berarti kita menjadikan orang tersebut sebagai sekutu Allah. Jadi yang mesti kita pahami bahwa mengharamkan sesuatu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak justru kita jumpai di kalangan manusia yang apa? Yang ingin mengambil alih hak Allah. Mengatakan ini halal, mengatakan itu haram tanpa dasar. Nah, ini dilakukan dulu oleh kaum musyrikin, di antaranya di Mekah. Banyak mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur mereka dalam ayat-ayat Qur'annya. Lalu mereka beralasan kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan mempersekutukan Allah. Begitu pula orang tua kami dan tidak akan mengharamkan sesuatu. Allah bantah semua ini. Karena mereka menuduh seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki mereka melakukan perbuatan tersebut. Allah katakan, demikianlah orang-orang sebelum mereka juga dulu sama berargumentasi yang sama. Akhirnya karena mereka mengikuti pandangan seperti ini yang salah, akhirnya mereka terjerumus dalam azab Allah. Jadi mereka yang melakukan kejahatan ini ingin mengatakan bahwasannya perbuatan mereka di luar pilihan mereka tapi di bawah kendali Allah. Hukum aturannya Allah yang menentukan, tapi melaksanakannya kembali kepada kita. Seperti lampu merah dibuat, traffic trade dibuat. Di antara kita ada yang melanggar, ada yang tidak melanggar. Nah, pada saat seseorang melanggar, kemudian ditegur dan dikenakan sanksi, dia mengatakan, kamu nggak bisa menghukum saya. Karena apa? Saya dipaksa melakukan hal ini. Dengan adanya tanda lalu lintas ini, saya dipaksa untuk melakukan. Kira-kira mampu nggak kita membuktikan bahwa kita dipaksa melakukan perbuatan seperti ini? Baik oleh polisinya maupun yang kan tidak. Yang melanggar tidak menghormati aturan, yang taat aturan tidak melanggarnya. Begitu juga dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah sama sekali intervensi dalam memaksa seseorang melakukan sesuatu. Karena Allah telah jadikan kita sebagai khalifahnya. Tapi orang-orang musyrik, dikala mereka mengharamkan sesuatu, mereka kembalikan pada Allah. Persis seperti orang-orang musyrik dari kalangan kita. Walaupun mengaku beragama Islam, tapi kalau melakukan kebaikan mereka klaim itu usaha mereka, kalau melakukan keburukan mereka kembalikan pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk mengumumkan kepada mereka, baik orang musyriknya maupun para ahli kitabnya, yang berani-berani mengharamkan sesuatu tanpa izin Allah. Qul halumma syuhada'akumul ladina yashhaduna anna Allaha harrama hadha. Katakan wahai Rasulullah, bahwa kehadapanku orang-orang yang bersaksi bahwa Allah mengharamkan ini atau mengharamkan itu. Fa in syahidu, kalau mereka bersaksi, mereka berani melakukan kesaksian palsu, fala tashhad ma'ahum. Jangan kamu ikut bersaksi bersama mereka. Wala tattabi' ahwa alladziina kadzdzabu bi ayatina. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang mendustakan ayat kami. Ayat kami sudah jelas menerangkan mana yang halal, mana yang haram. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat Allah. Walladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat. Walladzina hum bi rabbihim ya'dilun. Dan mereka mempersekutukan Tuhan mereka dengan yang lain. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan sembarangan kalian dengan lidah kalian mengatakan ini halal itu haram dengan mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Yang berani berdusta atas nama Allah, mereka tidak akan selamat, tidak akan sukses.
Oleh karena itu, dalam memahami apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita hanya kembali pada kitab Allah. Kembali kepada kitab Allah, kembali kepada ayat Allah, karena ini merupakan hak prerogatif Allah. Rasul sendiri tidak memiliki hak. Beliau seorang rasul yang setia menyampaikan risalah Allah, tidak menambahkan sesuatu, tidak mengurangi sesuatu. Jadi hal yang mesti kita pahami sebagai prinsip dasar bahwa mengharamkan sesuatu menjadi hak Allah. Sampai Allah mengancam, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakan, siapa yang berani mengharamkan segala yang thayyib yang Allah halalkan bagi hamba-hambanya. Katakan, siapa yang berani mengharamkan hiasan-hiasannya Allah sediakan bagi hambanya dan rizki-rizki yang thayyib yang Allah keluarkan bagi hambanya. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan, semua ini sebetulnya Allah sediakan untuk orang yang beriman. Tapi karena orang kafir hidup bersama mereka, mereka ikut mencicipinya. Tapi pemilik utamanya siapa? Orang yang beriman. Nah, di hari akhirat nanti Allah sediakan full untuk orang yang beriman. Dan Allah juga mengingatkan orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, jangan kalian haramkan apa-apa yang thayyib yang Allah berikan pada kalian. Jangan melampaui batas. Allah paling tidak suka terhadap orang yang melanggar batas. Jelaskan dalam masalah ini. Nah, prinsip yang kedua yang mesti kita pahami, bahwasannya Allah menerangkan bahwa segala yang thayyib halal. Karena Allah hanya menghalalkan yang thayyib, yang baik, yang bermanfaat, yang berguna untuk umat manusia. Sedangkan yang diharamkan hanya yang khabith. Sebagaimana misi Nabi, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi hanya menghalalkan segala yang thayyib, semua dihalalkan ya, melalui Al-Quran maupun lisan Nabinya, dan mengharamkan segala yang khabith. Berarti apa-apa yang diharamkan Allah itu yang merugikan kita sebenarnya. Sedangkan yang dihalalkan apa-apa yang bermanfaat buat kita. Contohnya dalam katakan minuman, Allah mengharamkan khamr. Menghalalkan bagi kita berbagai macam minuman. Jus-jusnya, susunya. Tapi kenapa yang diincar justru yang satu ini? Allah mengharamkan perzinaan, mengizinkan perkawinan. Tidak cukup satu, dua. Tidak cukup dua, tiga. Tidak cukup tiga, empat. Asal kamu adil dan sanggup untuk menjalankan tugas kamu. Kalau tidak, satu. Betul tidak? Artinya, Allah berikan yang mudah, kenapa justru orang menjurus ke arah perzinahan yang menimbulkan kegelisahan, keresahan, ketakutan, kegelapan, bahkan munculnya penyakit-penyakit kelamin yang bermacam-macam. Dan bukan hanya penyakit kelamin, penularan penyakit yang berbahaya seperti hepatitis, kemudian HIV, begitu pula herpes yang menyerang kelamin seseorang akibat dari hubungan yang diharamkan. Tapi kalau mereka berpasangan tidak melakukan hubungan secara liar dengan yang bukan pasangan mereka, mereka aman dari penyakit. Jadi apa-apa yang Allah haramkan adalah yang bersifat khabith, sedangkan yang dihalalkan Allah adalah hal-hal yang bersifat thayyib. Dan Allah menyeru kepada umat manusia untuk makan segala yang halal dan thayyib. Halal artinya yang tidak termasuk dalam ranah yang diharamkan Allah, yang thayyib, yang bermanfaat, berguna buat kita. Dan setiap yang thayyib itu pasti halal. Tapi belum tentu setiap yang halal itu thayyib. Oleh karena itu untuk orang yang beriman, kalau tadi ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah di bumi ini dari segala yang halal dan thayyib. Kalau untuk orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang yang beriman, dikala kalian makan sesuatu, jangan hanya lihat halal. Tapi di samping halal, perhatikan manfaatnya, kebaikannya untuk kalian. Karena banyak makanan yang halal,
tapi untuk kita tidak sehat. Sedangkan kita diperintahkan menjaga kesehatan kita agar dapat menjalankan tugas kita sebagai khalifah Allah. Kalau makanan walaupun halal merusak kesehatan kita, berarti tidak apa? Tidak memelihara kondisi keadaan kita dalam keadaan baik untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Di tengah-tengah kita banyak gak makan halal? Banyak. Tapi belum tentu taib. Contohnya junk food. Goreng-gorengan. Katakan junk food ini, ya, walaupun disembelih dengan cara islami dari hewan-hewan yang halal, tapi semua sepakat bahwa junk food itu bukan makanan yang sehat. Seperti katakanlah baik Kentucky, McDonald. Nah kalau orang setiap hari mengkonsumsi hal ini, begitu juga Super Mie, ya, Indomie. Ya, katakan tidak mengandung barang-barang yang diharamkan Allah, semuanya halal, tapi tidak sehat buat diri kita. Betul tidak? Begitu juga kita jumpai seorang dalam kondisi diabetes tinggi, gula tinggi. Durian merupakan makanan yang halal. Betul tidak? Gula juga merupakan apa? Manis-manisan, hal yang halal. Tapi bagi dia tidak thayyib. Jadi orang yang beriman seharusnya bijak dan cerdik untuk membuat dirinya bisa menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Memilih makan bukan hanya yang halal, tapi juga yang thayyib. Maka setiap yang thayyib itu halal, setiap yang halal itu betul-betul thayyib. Betul? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang diharamkan itu sebetulnya terbatas. Jadi ketika Allah perintahkan kita memakan yang halal dan thayyib, muncul pertanyaan walaupun tidak diucapkan. Bagaimana kita mengetahui yang halal dan thayyib? Allah tidak membatasi yang halal, yang thayyib karena jumlahnya tidak terbatas, tapi menjelaskan yang haram karena jumlahnya amat sedikit dan terbatas. Seperti Nabi Adam, seperti yang Ustaz Hamzah bacakan, bahwasannya ketika di surga, Allah izinkan Nabi Allah Adam untuk menikmati semua jenis makanan yang ada. Wa kulu minha, wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan dengan penuh kenikmatan. Apa saja yang kalian makan, yang enggak boleh, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini satu. Tapi herannya, kenapa yang begitu banyak ya tidak menarik perhatian kita hingga berpaling dari yang haram, tapi justru yang haram ini. Karena yang haram selalu diiringi dengan bisikan syaitan. Karena yang haram ini bisa merusak diri kita. Begitu yang haram masuk ke tubuh kita, dengan gampang syaitan akan mengendalikan diri kita. Oleh karena itu dosa pertama yang menjerumuskan manusia dalam kehinaan, kesedihan, penyesalan, makanan. Ini jangan dianggap sepele. Makanan yang haram ini bisa menjerumuskan kita dalam petaka. Tapi sayang, sungguh sayang kaum muslimin ya, yang diberikan keluasan oleh Allah, kemudahan, bukan mengikuti apa yang Allah kehendaki bagi kita, menginginkan kemudahan dalam syariat, tapi sebaliknya kita mempersulit diri kita dan mempersulit umat kita dengan berbagai macam pendapat-pendapat, pernyataan yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, sebaliknya manusia apa? Menginginkan kesulitan, ya, berpaling dari kemudahan. Kenapa? Karena kalau dipersulit, kesannya lebih apa? Ulamanya, semakin dia mempersulit, semakin menunjukkan kemampuan dia. Awamnya semakin apa? Semakin apa? Menghormati. Oh, ternyata nggak mudah. Ini bukan hal yang sepele. Membutuhkan ini, membutuhkan itu. Awamnya dibully ya, oleh ulama, ulamanya dibully oleh syaitan. Ini sama-sama dibully. Padahal Rasulullah bilang yassiru wa la tu'assiru. Sampai dalam sebuah riwayat, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn. Rasulullah tidak diberikan pilihan di antara dua hal. Illa wakhtara aisarahuma. Kecuali dia akan pilih yang paling mudah. Malam yakun harama. Kecuali yang haram. Yang haram dari Allah. Fa idza kana haraman, kalau haram kana ab'adan nasi anhu. Dia orang yang paling jauh dari apa yang diharamkan Allah. Kita lihat. Kalau sudah menyangkut yang haram, jangankan kita Nabi juga menjauh. Tapi haram ini bukan dari Nabi, haram dari Allah, bukan dari ulama. Nabi aja nggak punya hak mengharamkan sesuatu, apalagi ulama.
Berarti yang halal itu begitu luas, yang haram terbatas. Tapi yang heran ada seorang penyanyi mengatakan, kenapa yang enak-enak diharamkan? Kenapa yang enak-enak Diharamkan. Betul kan? Yang enak-enak Itu haram. padahal bukan enak. Nggak enak. Itu beracun, rasa manis sesaat, tapi setelah itu menimbulkan penderitaan dan penyesalan. Nah, sebagai pengantar, Ustaz Hamzah menyempurnakan, baru setelah itu kita akan mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai halal haram dengan mudah. Jelas gamblang. Tidak seperti yang kita jumpai dalam buku-buku fikih yang membingungkan karena terlalu banyak campuran-campuran. Tambahan-tambahan yang tidak memiliki dasar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu jelas uraian tentang al-halal wal haram fil Quran yang diterangkan tadi oleh Ustaz Husain. Jadi bagaimana Al-Quran ini begitu gamblang menerangkan sesuatu, begitu jelas, tidak mendatangkan keruwetan, tidak mendatangkan kebingungan, frame-nya begitu jelas. Jadi tadi yang pertama, at-tahlil wa tahrim haqqullah. Yang pertama, penghalalan dan pengharaman itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang sudah dibacakan ayat-ayatnya tadi, baik di dalam surah Al-A'raf ayat 33, Al-An'am 150, An-Nahl 116, bahkan di dalam surah Al-Maidah ayat 88 juga itu dilarang secara umum, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan segala sesuatu yang baik yang Allah halalkan buat kalian. Wala ta'tadu. Janganlah kalian melampaui batas. Bahkan juga dalam surah At-Tahrim tegas sekali bagaimana sampai Nabi pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini juga sebagai sindiran buat kita, ya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada engkau? Tabtaghi mardata azwajik, karena mengharapkan keridhaan istri-istri kamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini berkenaan dengan peristiwa bagaimana Rasulullah SAW ketika minum madu di rumah salah satu istrinya Sayyidah Zainab. Kemudian setelah itu, ya, ketika mampir ke rumah Sayyidah Aisyah, bilang katanya Rasulullah SAW bau maghafir mulutnya. Ya, maghafir itu suatu tumbuhan yang mengeluarkan bau yang kurang sedap. Ya, setelah itu Rasulullah bilang, enggak, saya enggak makan maghafir, tapi saya tadi minum madu dari tempat Zainab. Mungkin di madu itu tawonnya mengambil sari dari buah maghafir, seperti itu. Akhirnya Rasulullah ketika juga berkunjung ke istrinya Sayyidah Hafsah, ya, begitu juga, ya, dibilang katanya Rasulullah bau maghafir. Akhirnya Rasulullah bilang, oh kalau gitu saya nggak akan minum lagi madu yang disediakan oleh Sayyidah Zainab ini. Nah ini tidak akan minum di sini dikonotasikan sebagai seperti mengharamkan itu, padahal Rasulullah sebenarnya tidak mengharamkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara nabinya, ya, agar supaya tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga turun ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Jadi jelas sekali dari ayat ini pengharaman dan penghalalan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan, ya, itu banyak sekali, ya, seperti yang tadi sudah diterangkan, ya,
yang Allah halalkan banyak sekali, yang Allah haramkan itu sedikit, ya. Yang Allah haramkan banyak di dalam Al-Quran, dalam hal misalnya diharamkan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu disebutkan dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, Qul ta'alau atlu ma harrama alaikum rabbukum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Atau yang Allah haramkan dalam makanan, ya. Dalam hal makanan, ya, Allah haramkan yang kita kenal dengan al-muharramatul arba'ah, ya, 4 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yaitu apa? Al-maitah, ya, bangkai, damam masfuh, artinya darah yang mengalir. Apakah itu kemudian darah itu dibuat beku seperti marus, seperti itu, ya. Kemudian juga lahmul khinzir, ya, daging babi, ya, dan apa yang dari unsur babi, baik tulangnya, bulunya, lemaknya, ataupun, ya, ataupun segala sesuatu yang diambil dari babi itu haram untuk digunakan maupun dikonsumsi. Wa ma uhilla li ghairillah, yang keempat adalah sesuatu yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam 4 ayat, ya, dalam 4 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surah Al-An'am 145. Ya, ini baik ayat ini yang turun di Mekah maupun ayat-ayat yang turun di Madinah, semuanya sama. Apa yang Allah sampaikan yaitu yang 4 tadi. Allah sebutkan dalam Al-An'am 145, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rizqun aw fisqan uhilla bihi li ghairillah faman yuttarra ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah ya Rasulullah, la ajidu fima uhiya ilayya, tidak aku dapati pada apa yang diwahyukan kepadaku muharraman, suatu yang diharamkan, ala ta'imi yat'amuhu, kepada orang yang memakan sesuatu, ya, illa ayyakuna maitah, kecuali kalau barang itu berupa bangkai, ya, au damam masfuhan, atau darah yang mengalir, ya, aw lahma khinzir, ya, darah masfuhan, darah mengalir maksudnya darah, ya, yang benar-benar darah kemudian dibekukan, kemudian dimasak, itu maksudnya darah damam masfuh. Ya, sebab ada dalam hadis dihalalkan, katanya uhilla lakum, ya, al-maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kalian ada 2 bangkai dan 2 darah, ya. Bangkai maksudnya adalah bangkai as-samak wal jarad, gitu. Ya, arti maksudnya bangkai di sini ikan yang mati nggak pakai disembelih, gitu. Tapi juga bukan ikan yang busuk, yang terapung, mati terapung udah busuk, itu ya tetap itu tidak thayyib, ya, tidak halal. Maksudnya yang tidak disembelih. Sebab di dalam Al-Quran pun dijelaskan bagaimana ikan itu yang halal, artinya lahman thariyan. Lahman thariyan arti ikan yang segar. Bukan berarti ada hadis Nabi di sini halal maksudnya itu bangkai ikan, maksudnya bangkai sudah bau, ya, yang terapung di laut kemudian dimakan, yang mana sudah tidak segar lagi, bukan begitu maksudnya, tapi artinya maksudnya ikan kan nggak pakai disembelih seperti itu halal, ya. Kalau damani 2 darah itu maksudnya al-kabid wa tihal, ya, hati dan limpa, itu
ya di situ mungkin di dalam hati kayaknya ada darah-darah sedikit, itu maksudnya ma'fu, itu yang dimaafkan. Nah, darah yang diharamkan yaitu darah benar yang dibukukan kemudian dimasak, itu maka itu haram. Walahma khinzir, juga daging babi. Fa innahu rijzun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Ya. Maka itu adalah sesuatu kotoran, ya, rijis. Aw fisqan itu adalah perbuatan fasik. Uhilla li ghairillahi bih. Yang disembelih dengan tanpa menyebutkan nama Allah. Nah, ini ya, 4 hal ini diulang dalam baik surah Makkiyah maupun surah Madaniyah. Surah Makkiyah yang lain dalam surah An-Nahl, Allah sebutkan innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman yadhurra ghaira baghi wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Itu yang 4 ini tetap konsisten. Ya, di ayat yang tadi, Al-An'am 145, 4 hal ini. Di An-Nahl 115 juga 4 hal ini. Kemudian terakhir, Allah kecualikan, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ya, barang siapa karena darurat, ya, bukan karena ingin melampaui batas atau karena emang nafsu pengen makan itu, ya, wala adin atau melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim. Artinya kalau orang darurat tidak ada makanan lain kecuali yang ini yang diharamkan yang padat, maka itu boleh, ya, memakannya, kecuali boleh memakannya, akan tetapi hanya sekedarnya saja, ya. Maka itu ghaira baghin wala adin, artinya bukan dengan keinginannya pengen makan sepuasnya seperti itu atau berlebihan melampaui batas. Sehingga dalam kaidah fikih disebutkan ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu hanya dibolehkan sekedarnya saja. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah 173 ini, surah Madaniyah sama, ya, Allah sebutkan innama harrama alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Begitu juga dalam surah yang terakhir-akhir, ya, yang akhir-akhir yang turun kepada Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Sama, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Ya, kemudian di sini ada keterangan lain juga sebenarnya tidak lepas dari 4 hal tadi. Wal munkhaniqatu, ya, yang tercekik, wal mauqudatu, ya, wal mauqudatu yang mati dipukul, ya. Wal mutaraddiyatu, yang mati, ya, hewan mati karena jatuh dari jurang misalnya. Wan natihatu, mati karena ditanduk, ya, dia berantem mati salah satunya. Wa ma akalas sabu'u, atau mati yang dimakan oleh binatang buas. Illa ma dzakkaitum, ya, kecuali apa yang kalian keburu, artinya belum mati keburu disembelih. Misalnya ada kambing ketabrak mobil tapi belum mati, kemudian kita keburu sembelih, maka itu tidak disebut maitah, ya, tidak disebut bangkai. Nah, ini semuanya ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain yang 4 hal ini semuanya halal. Ya, kalau kita bikin diagram dibagi 2, ya, sesuatu yang halal, ya, yang makanan-makanan ini ada yang 4 haram. Kemudian selain itu halal, tapi tidak semua yang halal itu boleh dimakan, ya, karena tidak semua yang halal itu thayyib. Yang diperintahkan, yang dibolehkan kita untuk memakannya adalah halalan thayyiba, yang halal dan tadi. Jadi tadi prinsip yang sudah disebutkan tadi oleh Ustaz Husin. Jadi semua, ya, yang thayyib sudah pasti halal, tapi tidak semua yang halal itu thayyib. Jadi
jangan disalah pengertian, oh Ustaz Husin ini cuman mengharamkan yang 4 aja, ya. Memang ini yang haram, ini sesuai dengan firman Allah. Nabi pun nggak bisa mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan berarti kemudian ya dikatakan, oh berarti membolehkan selain yang 4 itu. Tidak, ya, harus dibaca ini keterangannya dan dipahami secara utuh, ya. Jadi walaupun yang diharamkan ini hanya 4, bukan berarti selain yang 4 itu boleh sembarangan kita makan. Ya, kita harus cari yang halal, bukan yang halal saja, tapi harus yang thayyib. Ya, karena tidak semua yang halal itu thayyib. Akan tetapi kalau setiap yang thayyib pasti halal. Itu prinsip ini harus difahami. Ya, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali menyebutkan tentang perintah untuk memakan sesuatu yang halal dan thayyib. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia sekalian, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Halalan thayyiba. Dia halal tapi juga thayyib. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah 172, ya, lebih khusus lagi kepada orang-orang yang beriman tadi, kepada semua manusia. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib, ya, dari yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Ini enggak disebut halal. Ya, itu tadi kaidah tadi, ya, menyebutkan ya bagaimana setiap yang thayyib sudah pasti halal. Oleh karena itu bagi orang yang beriman langsung dibilang min thayyibati ma razaqnakum, dari yang thayyib yang kami rezekikan kepada kalian. Karena sudah pasti yang thayyib ini pasti halal, ya. Tidak semua yang halal itu thayyib. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat Quran tentang hal ini. Ini kaidah seperti ini yang begitu gamblang, yang begitu jelas, nanti kita bisa kumpulkan, kita bisa ukur hadis-hadis Nabi yang melarang sesuatu, ya, kita kaitkan dengan Al-Quran. Dengan prinsip kita harus pahami, harus ingat selalu bahwasanya Nabi itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Ini prinsip yang harus kita pahami ketika kita membaca riwayat hadis, sehingga kita bisa meneliti apakah ini hadis benar atau ini benar dari Rasulullah atau tidak, ya. Karena keyakinan ini harus ada di dalam hati kita. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling menjalankan Al-Quran, orang yang paling mengamalkan Al-Quran, dan Rasulullah adalah, ya, perilakunya adalah kana khuluquhul Quran. Jadi nggak mungkin Rasulullah SAW bertentangan dengan Al-Quran. Nanti juga mungkin kita diskusikan lagi tentang riwayat-riwayat hadis yang bagaimana di bawah naungan atau penjelasan Al-Quran ini. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Saya yakin kita semua, Mas Krisna dan umat secara umum sering mendengar pernyataan-pernyataan dari sebahagian ulama atau fuqaha yang mengatakan ini haram, itu haram. Contohnya, mereka mengatakan bahwa kodok itu haram. Kalau kita bertanya, dari mana dasarnya? Apa dalilnya mengatakan kodok itu haram? Kepiting haram. Kalau kita bertanya, jawaban mereka bahwa binatang ini hidup di 2 alam. Hidup di dua alam. Lalu kita bertanya, memangnya 2 alam itu dalil untuk mengharamkan sesuatu? Apakah kehidupan di 2 alam itu sebagai dalil yang Allah tegaskan dalam Al-Quran? Padahal Allah menjelaskan bahwa pengharaman itu menjadi hak Allah. Seluruh atau sebagian besar ulama bersepakat bahwa Allah menyediakan apa yang di bumi ini untuk
untuk diambil manfaatnya untuk umat manusia. Oleh karena itu al-aslu fil asya al-ibahah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Bahwa segala sesuatu pada prinsipnya ya, yang di muka bumi ini semuanya mubah. Semuanya mubah. Dibolehkan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah telah menciptakan bagi kalian apa saja yang terdapat di bumi. Ini merupakan hadiah dari Allah. Oleh karena itu baik kembali kepada nas Quran, kembali kepada sunnah Nabi kita, kembali kepada jalur keluarga Nabinya, kembali kepada jalur sahabat-sahabat Nabinya. Begitu juga berdasarkan akal sehat, semuanya menegaskan bahwa al-aslu fil asya al-ibahah. Kecuali pendapat sebagian orang yang ganjil, yang memang hatinya sempit, selalu ingin menyempitkan orang, mengatakan al-aslu fil asya at-tahrim. Sebenarnya segala sesuatu pada dasarnya diharamkan kecuali kalau ada nas yang menghalalkan. Ini merupakan pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang sempit, yang tidak ingin sama sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala dinikmati oleh umat manusia. Padahal Nabi ya justru mengajarkan ajaran yang begitu mudah, sederhana, dan membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih terang. Jadi al-aslu fil asya al-ibahah illa idza warada nassun bitahrimi. Segala sesuatu pada dasarnya bersifat mubah kecuali ya, kalau ada nas yang mengharamkannya. Karena Nabi tidak memiliki wewenang untuk mengharamkan sesuatu, berarti nasnya hanya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Nah, sebagai bukti yang paling jelas yang menegaskan bahwa pengharaman itu konsisten, tidak pernah berubah-ubah. Tidak pernah berubah? Oh, kalau kita baca ayat-ayat Makkiyah, surah-surah yang diturunkan di Mekah pada masa permulaan dakwah. Ketika Nabi menyaksikan kaum musyrikin banyak yang mengharamkan ini atau itu, Allah perintahkan nabinya untuk mengumumkan, "Qul," katakan wahai Rasulullah, "la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Allah mengatakan, wahai Rasulullah, umumkan, katakan bahwa aku tidak menjumpai pada wahyu yang diwahyukan kepadaku ada sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ingin menikmatinya, mencicipinya, kecuali apa? Bangkai, darah yang mengalir, babi, dan apa yang dipersembahkan sebagai persembahan untuk selain Allah. Tapi kalau seseorang terpaksa, terdesak, tidak ada makan kecuali apa yang diharamkan Allah, maka Allah menyebutkan siapa yang terdesak bukan karena kemauan dan tidak ingin melanggar batas, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang untuk menyelamatkan dirinya. Pada saat darurat dia boleh memakan babi untuk keselamatannya. Pada saat itu al-hurmah pengharaman diangkat karena kondisi darurat. Maka lahirlah dua kaidah, ad-darurat tubihul mahdurat. Saat darurat yang dilarang dibolehkan. Tapi wa ma ubiha lid-darurat yuqaddaru biqadariha, yang dibolehkan pada saat darurat hanya apa? Hanya digunakan seperlunya. Katakan untuk keselamatan jiwanya cukup dengan 1/4 kilo atau 1/10, dia makan sedikit, jangan berlebihan. Maka Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dijelaskan Allah dalam suratul An'am, yang merupakan surah yang diturunkan pada permulaan masa dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berpindah ke suratul Nahl. Pada ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu Allah berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba." Makanlah dari segala yang Allah berikan pada kalian yang bersifat halal dan thayyib. Washkuru ni'matallah, syukuri nikmat Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian mengaku hanya kepadanya kalian menyembah. Masa Allah sediakan segala-galanya buat kita, kita nggak mensyukuri Allah. Apalagi kita tidak menghargai
dan menghormati aturan-aturan Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi apa yang halal dan thayyib, tapi Allah batasi yang haram yang terbatas. Innama harrama alaikumul maitah. Yang Allah haramkan hanya yang apa? Yang berstatus bangkai. Kemudian wadam, darah yang mengalir, walahmal khinzir, dan juga apa? Daging babi. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Faman iturra ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang terdesak dalam keadaan darurat bukan dengan kemauan maupun ingin melanggar batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Allah mengancam wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Jangan kalian dengan gampang menggunakan lidah kalian secara dusta, ya, mengatakan bahwa ini halal itu haram, mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mereka yang berdusta atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung, tidak akan selamat. 115, 116 dari surah An-Nahl. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan mata'un qalilun wa lahum adzabun alim. Apa yang mereka nikmati dari perilaku yang semacam ini, yang gampang-gampang mengharamkan untuk keuntungan dunia, hanya kenikmatan sesaat, tapi azab yang maha pedih yang Allah sediakan bagi mereka. Nah, bagaimana darah yang tidak mengalir, yang melekat pada daging kita? Kalau kita beli daging, ada sisa-sisa darah ya, yang tidak terelakkan. Itu dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang beli daging, walaupun telah dicuci, terkadang masih ada darahnya, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Ini dua ayat yang terdapat dalam surah-surah Makkiyah. Konsisten apa tidak? Konsisten, hanya menjelaskan empat hal yang diharamkan Allah. Nah, sebagaimana dalam surah Makkiyah, kita beralih ke dalam surah Madaniyah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah dari segala yang thayyib yang kami berikan kepada kalian. Kemudian washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah kalau kalian mengaku hanya kepadanya kalian beribadah. Lalu setelah itu keterangannya sama, konsisten. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya yang diharamkan Allah terbatas, hanya bangkai, darah, babi, ya, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terdesak dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan dirinya bukan dengan kemauannya maupun melanggar batas, sesungguhnya Sesungguhnya dia tidak melakukan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas gamblang. Mungkin orang mengatakan mungkin ada nasakh, ada perubahan pada ayat-ayat terakhir. Kita ikuti ayat yang terakhir yang berbicara mengenai pengharaman. Bahkan ayat-ayat ini dianggap merupakan ayat-ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran, kan ditutup dengan firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Kita lihat pada ayat 3 dari surah Al-Maidah. Hurrimat alaikum al-maitah. Diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Waddam, darah. Kemudian walahmul khinzir, dan daging babi. Kemudian setelah itu apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Jangan sembarangan kita menganggap sepele masalah niat. Niat mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah membuat orang yang beriman haram untuk mencicipinya. Apalagi menyebutkan nama selain Allah dalam penyembahannya. Bahkan tidak menyebutkan bismillah pada saat penyembelihan membuat kita dilarang untuk memakan binatang tersebut. Wa ma uhilla li ghairillahi bih.
Setelah Allah jelaskan bagaimana Allah konsisten dari mulai ayat yang pertama turun di Mekah hingga ayat yang terakhir, Allah rincikan setelah itu apa yang dimaksudkan dengan bangkai. Bukan ada tambahan, tapi bangkai. Wal munkhaliqah, dan binatang yang mati kecekik, itu bangkai. Wal munkhaniqatu wal mauqudah, yang mati dipentung. Seperti banyak orang ya yang menikmati apa? Penyiksaan terhadap binatang yang mau dimakan, anjing, monyet, dipentung kepalanya, keluar suaranya yang mengenaskan, itu membuat orang yang melakukan penuh kenikmatan. Setelah itu apa? Mereka masak, mereka tidak buang darahnya karena mereka menganggap darahnya itu membawa apa? Membawa gizi, kekuatan dan kenikmatan khusus. Bahkan ada yang mengorek kepala monyet, mereka hisap otaknya dalam keadaan hidup. Waliyahulillah. Ini gambaran manusia yang tidak beradab sama sekali, walaupun pendidikannya tinggi. Ya. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyah, binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Wan natihatu, mati tertanduk. Wa ma'akala sabu, atau binatang ya yang mati dimakan oleh binatang buas, ada sisanya. Ya, itu haram untuk kita makan. Illa ma dzakaitum, kecuali kalau ketabrak, jatuh dari tempat tinggi atau dipentung, kita sempat untuk sembelih, boleh kita makan. Sempat disembelih dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan keharusan. Tidak menyebutkan nama Allah, maka makanan yang kita haram, makanan yang kita akan makan menjadi makanan yang haram. Kenapa? Karena kita ngambil sesuatu, mencuri tanpa seizin dari Allah pemiliknya. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan dalam suratul An'am, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makan dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya kalau kalian mengaku beriman kepada ayat-ayat Allah. Begitu juga pada ayat berikutnya, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Kenapa sih kalian enggak mau makan pada makanan yang telah disebutkan nama Allah padanya? Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Padahal sudah merincikan bagi kalian, merincikan apa yang Allah haramkan kecuali dalam keadaan terdesak. Pada ayat berikutnya juga, wala ta'kulu mimma lam yudhkari ismullahi alaihi, jangan makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Innahu lafis, dia adalah makanan yang fasik. Antum lihat. Jadi jangan dianggap sepele menyebutkan nama Allah pada saat kita menyembelih. Begitu juga pada saat kita mencicipinya, kita sebutkan nama Allah. Mohon izin dan rahmat dari Allah yang menganugerahkan semua itu buat kita. Setelah itu, illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusuk. Dan apa yang disembelih di atas penyembahan-penyembahan berhala. Itu bahagian dari apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bi wa antastaqsimu bil azlam. Dan apa-apa yang didapatkan ya dengan mengadakan undian panahan ya, dengan cara berjudi yang tidak dibenarkan Allah, itu juga merupakan hal yang tidak sejalan dengan aturan dan petunjuk Allah ya. Ini bukan bicara mengenai apa? Halal dzati pada binatangnya, karena binatangnya mempunyai onta, sapi, kerbau kan halal ya. Tapi didapatkan dari hasil perjudian, ya haram hukumnya. Tidak ada tambahan di sini pengharaman, semua konsisten dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Setelah itu apa? Wa antastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisq. Semua itu makanan yang fasik yang bisa merusak diri kita. Setelah itu al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk dapat merombak, mengacau balaukan agama kalian. Kalau mengacau balaukan umat Islam bisa dipecah belah, diadu domba, ya. Tapi kalau mengacau balaukan agama nggak bisa, karena sudah jelas Quran terjaga, terpelihara. Hari ini orang-orang kafir telah berputus asa dari agama kalian. Fala takhshawhum, jangan kalian takut sama orang kafir. Masa nggak takut sama Allah, takut sama orang kafir, takut sama corona, tapi nggak takut sama Allah? Karena orang yang terkena corona, hidup matinya kalau dalam iman selamat. Tapi walaupun sehat, nggak kena corona, bisa kena yang lain. Dan kalau dia lupa pada Allah akan menjadi hamba-hamba syaitan. Waliyadzubillah. Setelah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti tidak ada perubahan kan? Yang diharapkan nggak ada perubahan. Dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dengan tuntunan agama yang begitu indah.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai din. Jangan ditambahin lagi yang bikin rusak nih. Islam NU, Islam Mesir, Islam Saudi, Islam Salafi, Islam Syi'i, Islam Sunni. Ini tambahan-tambahan yang memecah belah kita. Islam kepada yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Referensinya sama, Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita harus memberikan label-label buat diri kita atau orang lain yang membuat kita terpecah belah, akhirnya membantu syaitan dalam upaya dan usahanya. Wa raditu lakumul Islam madina. Setelah itu Allah tegaskan bahwa ini berhubungan juga dengan apa yang diharamkan Allah. Famaniturra fi makhmasatin, siapa yang terdesak karena lapar, ghaira mutajanifin li itsmin, bukan sengaja melakukan dosa, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ajaran tuntunan hidup yang begitu mudah, begitu terdesak Allah berikan jalan keluar. Begitu sempit Allah berikan kelapangan. Tapi kitanya ini banyak tidak tahu diri. Ingin justru mempersulit diri kita atau mempersulit orang lain demi keuntungan. Demi keuntungan duniawi. Nah, Allah lanjutkan setelah itu, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya, apa sebetulnya yang dihalalkan untuk mereka? Allah jawab, qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan, semua yang thayyib halal. Semua yang thayyib halal bagi kalian. Semua yang bermanfaat, yang menyehatkan, ya, yang membawa pertumbuhan yang baik, halal. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan hasil yang didapatkan dari buruan, hewan-hewan buruan, ya, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, ya, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yaitu seperti anjing-anjing yang kalian ajarkan untuk berburu dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Coba lihat, fadhkuru smallahi alaihi. Waktu kalian lepaskan apa? Wa alamtu minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi. Maka makanlah, ya, dari hasil buruan yang diburu untuk kalian. Jadi si anjing berburu bukan untuk dirinya, tapi dia berburu sesuai dengan perintah tuannya. Ya. Dia tidak makan, tapi hanya memburu binatang tersebut kemudian dibawa ke hadapan tuannya. Makanlah dari apa yang diburu untuk tuannya, dan pada saat melepaskan, waktu melepaskan anjingnya, bismillahirrahmanirrahim, wadhkuru smallahi alaih, dan sebutkan nama Allah. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, innallaha sari'ul hisab, Allah Maha cepat hisab. Coba lihat. Kemudian ayat berikutnya, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini semua yang thayyib halal bagi kalian. Artinya semua yang thayyib itu halal, tapi tidak sebaliknya. Belum tentu yang halal itu thayyib. Oleh karena itu, walaupun Allah tidak mengharamkan dalam Al-Quran, Nabi melarang kita untuk mengkonsumsi beberapa jenis hewan. Bukan karena haram. Allah tidak haramkan. Tapi tidak thayyib. Tidak thayyib. Lalu pertanyaannya, apa bedanya Ustadz? Kalau dia, ya, halal tapi tidak thayyib, bedanya kalau yang haram kita diharamkan untuk mengambil manfaat daripadanya. Baik memakannya, menjualnya, ya, kemudian memakan harga dari penjualannya. Ya. Kita bukan hanya diharamkan memanfaatkan dagingnya, bahkan lemaknya, tulangnya, kulitnya, bulunya, bentuk manfaat apapun haram kita mengambil manfaat dari yang diharamkan Allah, kecuali darurat. Kalau kita lapar darurat, ya, untuk menyelamatkan diri kita boleh memakan dagingnya, apalagi, ya, pada saat kita darurat, kita juga boleh mengambil manfaat untuk keselamatan kita. Contohnya, dibawa ke rumah sakit dalam keadaan penyempitan jantung, terjadi pengentalan, tidak terdapat pengencer darah, ya, yang segera, yang cepat dalam bentuk suntikan yang berasal dari hewan yang halal. Adanya dari babi. Seperti Lovinok. Lovinok itu pengencer darah yang berasal dari babi. Saya pernah baca, tanyakan pasien Anda apakah dia mau menggunakan ini karena ini berhubungan dengan agama. Karena dia berasal, sampai ada gambar babinya. Kalau sekarang gambar babi dihilangin, tapi Lovinok masih ada.
Kalau kita punya pilihan yang lain, haram menggunakan Lovinov. Tapi kalau nggak ada pilihan yang lain, untuk keselamatan darurat kita boleh gunakan. Begitu juga insulin dulu menggunakan apa-apa yang berasal dari hewan, termasuk dari babi yang paling banyak. Sekarang alhamdulillah insulin tidak lagi menggunakan, banyak menggunakan justru bahan-bahan buatan yang bukan berasal dari hewan. Lebih aman sekarang ini. Jadi kalau kita perhatikan yang haram tidak boleh kita mengambil manfaat daripadanya. Baik kulitnya disamak nggak boleh, bulunya digunakan buat gosok gigi nggak boleh, tulangnya nggak boleh kita gunakan untuk jadi gelatin, walaupun sudah berubah jadi gelatin. Lemaknya pun nggak boleh sama sekali, dagingnya pun tidak boleh. Kita jual nggak boleh, bahkan bukan hanya jualnya. Kalau orang sewa mobil kita mengantarkan babi ke satu tempat nggak boleh sama sekali. Khamar contohnya, kita bukan hanya dilarang minum, duduk bersama yang minum khamar haram. Kita juga menggunakan mobil kita untuk mengantar khamar haram. Kenapa? Tujuannya supaya umat menjauhkan hal ini. Tapi kalau yang tidak haram, tapi tidak thayyib, kita masih boleh mengambil manfaat. Contohnya buaya umpamanya, kita ambil kulitnya, kulitnya untuk apa? Untuk kebutuhan tas. Boleh kita lakukan. Tapi makan buaya tidak thayyib, haram tidak? Tidak haram dalam Al-Quran. Buaya tidak haram, tapi tidak thayyib. Oleh karena itu Nabi sebutkan dalam hadis, nahana Rasulullah SAW an kulli dhinabin minas siba. Dalam riwayat yang lain, nahana Rasulullah SAW an kulli dhi mikhlabin minat thair. Nabi melarang kita untuk mengkonsumsi binatang-binatang buas yang bercaling seperti serigala, anjing. Buaya termasuk enggak? Termasuk. Wa kulli dhi mikhlabin minat thair, atau burung-burung yang menggunakan cengkramnya untuk menyerang. Seperti burung elang, burung pemakan bangkai. Kita dilarang mengkonsumsi ini. Kenapa? Karena kebiasaan makannya, kebuasannya nggak cocok dengan jiwa kita. Yang apa? Lalu orang bertanya, apa gunanya Allah ciptakan semua ini? Menjaga keseimbangan ekosistem. Ada manfaat-manfaat hikmah yang tidak kita ketahui. Karena Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Jadi ada larangan dari Rasul, itu disepakati. Rasul melarang kita untuk mengkonsumsi binatang-binatang buas yang bercaling atau burung yang mencengkram. Kita kan tahu mereka makan bangkai, ya. Mereka juga bersifat buas. Tapi kalau tidak terdapat makanan, ada apa? Ada babi, ada itu. Ya dengan sendirinya kita menghindari yang haram, kita makan yang tidak haram, tapi walaupun tidak thayyib. Bukan karena ingin, tapi karena ingin menyelamatkan diri kita. Kita bisa ambil manfaat dari kulit buaya, kulit harimau, kulit ini. Asal jangan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kalau sampai menimbulkan kerusakan, ya, hilangnya keseimbangan ekosistem karena punahnya sebagian, kita ikut berdosa dalam hal ini. Ada satu hadis yang nampaknya bertentangan dengan Al-Quran. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Yang mengatakan kullu dhinabin minas sibai haram, tiap binatang yang bercaling haram. Begitu apa? Keluar uslub semacam ini menimbulkan kebingungan bagi sebagian ulama. Quran membatasi pengharaman terhadap yang 4, kemudian menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tentu Nabi menambahkan setiap binatang yang bercaling haram. Ibn Rushd dan ulama-ulama yang kita anggap dari kalangan usuliyin mengatakan hadis ini hadis yang tidak benar, salah. Yang benar, nahana Rasulullah SAW. Rasulullah melarang bukan karena haram, tapi karena tidak thayyib bagi kita. Bukan untuk dikonsumsi, disediakan untuk kita. Tapi kalau kata haram, berarti menambahkan sesuatu yang baru. Maka hadis ini hadis yang tidak benar. Para ulama mengoreksi hadis ini. Ibn Rushd mengatakan hadis ini tidak mungkin kita gabungkan dengan Al-Quran. Quran memberikan batasan dari mulai Mekah sampai Madinah. Masa gara-gara satu riwayat kita robah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, ya, yang haram itu, yang haram merupakan bersifat khabith, merugikan, berbahaya. Sedangkan yang Allah halalkan segala yang thayyib. Dan segala yang thayyib itu pasti halal. Belum tentu yang halal itu thayyib. Contohnya, yang lain. Orang katakan memiliki ikan emas di kolam sama gurame. Makanannya kotoran manusia. Orang buang air juga di atas empang.
ikan emas itu makan kotoran manusia tiap hari. Kita saksikan di Sukabumi dulu begitu. Di mana-mana tempat, bahkan di di daerah Kerawang itu, di tempat tambak-tambak bawal, itu yang paling banyak yang paling banyak tempat buang airnya, yang paling subur ikannya, yang paling diburu oleh para pedagang. Makanya nggak heran kalau bawal sering baunya nggak enak. Dia kan di air payau. Nah, bagaimana hukumnya makan ikannya halal? Tapi makan dari makan seperti ini, itu namanya apa? Termasuk hal yang tidak thayyib. Ikannya halal, tapi tidak thayyib. Karena makan dari kotoran, maka akan merusak juga kebersihan jiwa manusia. Sahabat menyebutkan, nahana Rasulullah SAW an luhumil jallalah. Nabi melarang kita dari daging-daging hewan yang halal, tapi mengkonsumsi kotoran. Jadi ikan ini nggak boleh kita makan. Kalau mau dimakan juga, pindahin ke empang bersih selama sebulan dah. Lebih aman kan? Empang bersih dari makanan yang bersih selama sebulan, hingga berganti pertumbuhan fisiknya baru makan. Lebih aman. Ada yang mengatakan 2 minggu. Kalau 3 hari nggak cukup. Sebulan pindahkan ke empang bersih, kasih makan, baru makan. Kalau enggak, wal'iyadzubillah, nggak cocok kita fitrah yang bersih makan dari kotoran. Begitu juga, ada ayam yang dikasih makan dari kotoran. Ada sapi makan dari kotoran dan buat dirinya gemuk luar biasa. Itu tidak thayyib bagi kita. Allah perintahkan kita orang yang beriman untuk memakan hal yang thayyib, bukan hanya halal. Kambing halal enggak? Sapi halal. Tapi seorang ada yang kalau dia makan kambing atau sapi yang mengandung kolesterol menimbulkan tensinya tinggi. Bahkan bisa menimbulkan ancaman stroke. Dia punya penyempitan di jantung. Dokter bilang kamu hindari makan makanan yang berlemak tinggi. Itu makan halal. Bukan haram, tapi tidak thayyib buat dirinya. Namanya apa? Bin nazar ilaihi. Dilihat dari dia, keadaannya, ini tidak thayyib. Tapi bagi orang lain apa? Bagi orang lain thayyib. Karena Allah mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Indah nggak Islam? Indah. Indah luar biasa. Yang halal jelas. Begitu banyak. Tidak ada batas. Yang haram terbatas pada yang 4. Orang yang beriman secara khusus, di samping memilih yang halal, memilih yang thayyib, yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi redaksi tadi ada beri hadis yang cocok sejalan dengan Al-Quran, bukannya di Rasulullah mengharamkan kullu dzinabin itu, tapi nahana ya. Nahana. Seperti nahana al-khumuril ahliyah yang terbacakan itu. Iya. Jadi seperti itu, kita selalu jadi ambil riwayat-riwayat hadis ya, karena kita tahu juga ya, bahwasanya hadis itu banyak diriwayatkan secara maknanya, ya bukan yang persis kalimatnya seperti itu. Umumnya maknanya, ya, ternyata makna yang cocok bukan haram, tapi nahana ya, bukan haramana misalnya. Nah, dari nahana Rasulullah SAW. Ini yang kita ambil yang sejalan dengan Al-Quran. Jadi klop seperti itu, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran. Dalam penjelasannya itu menerangkan sesuatu yang tadi ketika mengharamkan ini karena bagian daripada yang tidak thayyib. Nah. Dan menarik sekali antum sampaikan berlama bahwa Rasulullah SAW merintahkan Sayyidina Ali untuk mengumumkan nahana Rasulullah SAW anil humuril ahliyah. Barang kita ya untuk mengkonsumsi ya, himar-himar, keledai-keledai yang jinak, yang biasa sudah dipergunakan untuk kita kan. Tapi diberikan izin memakan dari keledai-keledai yang liar. Yang liar boleh, tapi yang jinak tidak boleh. Begitu juga kuda. Pada zaman Nabi, pada perang hebat dilarang untuk kita mengkonsumsi kuda. Kenapa? Karena digunakan kuda untuk perang, sedangkan himar untuk kendaraan. Di Hadramut sampai saat ini. Itu himar keledai itu ada apa? Ada dia punya rute. Himar kan punya keunikan, binatang yang tidak cerdas. Tapi kalau sudah punya rute, dia tidak akan pernah sama sekali berubah. Jadi katakan rute dari Cibubur katakan menuju ke Cilengsi, ya. Itu himar hanya tahu Cibubur Cilengsi. Jadi kalau sampai di Cilengsi, walaupun nggak ada yang sama sekali nggak ada supirnya. Orang naik mau Cilengsi, naik di keledai, sampai Cilengsi dia berhenti, tunggu orang naik lagi, balik lagi Cibubur lagi. Benar nggak? Nah kebetulan kita zaman di Al-Azhar di Mesir itu unik. Kota metropolitan, tapi masih menggunakan keledai sebagai sarana angkutan.
Keledai di Mesir digunakan untuk mengangkut sampah di antaranya. Di samping mengangkut buah, jadi gerobak buah di atas buah banyak, keledai di depan. Ada lagi yang digunakan untuk mengangkut sampah. Si pengangkut sampah ini kalau narik keledai kan subuh-subuh. Subuh tuh kira-kira sholat subuh, bahkan sebelum subuh udah keluar mereka. Itu nggak mengendalikan keledai, duduk aja di atas, keledai jalan sendiri. Jalan sampai di gerbang pintu asrama kita, ya, dia berhenti. Diisi sampah, ya. Setelah itu apa? Si supir tidur. Dia nggak bergerak sama sekali. Sampah ditaruh di gerobak, setelah itu si keledai jalan, berhenti lagi pemberhentian berikutnya. Diisi lagi sampah, kemudian terakhir dia buang ke tempat pembuangan sampah. Setelah itu dia pulang ke rumah tanpa harus dikendalikan. Jadi ada angkutan keledai nomor sekian, kayak angkot. Cuma tanpa perlu membutuhkan supir sama sekali. Makanya satu orang teman kita berangkat ke Hadramut, ya. Kemudian ketika sampai di tempat, nah keluarganya kemudian dia mau pergi ke tempat fulan, udah nggak usah bingung, naik keledai. Lalu naik aja sudah. Begitu naik keledai bawa dia ke tujuan, lewat padang pasir kan, dia bingung mau dibawa kemana nih. Ternyata diantarkan ke mana? Ke tujuannya. Memang itu keledai hidup untuk pergi ke tempat tujuannya, tanpa harus diajak ngomong. Jadi binatang yang tidak cerdik, suaranya tidak menyenangkan, tapi binatang yang patut, taat, disiplin. Nah, pada masa itu keledai digunakan juga di samping untuk angkutan, untuk juga peperangan. Kalau dibunuh keledai-keledai yang jinak, akhirnya orang berperang berjalan kaki. Menuju satu tempat juga berjalan kan? Dilarangnya bukan karena dia haram atau tidak thayyib, tapi karena kebutuhan yang lain. Begitu juga berkaitan dengan kuda. Cuma sayangnya, fuqaha yang sekarang ini ya, tidak melihat hikmah tasyri'nya, maqasid dari syariatnya, mengharamkan secara harfi. Ini kesalahan yang fatal. Jadi betapa indahnya Islam. Nah yang menyedihkan Ustaz Hamzah, orang dengan gampang mengharamkan kepiting, kodok dengan alasan apa? Hidup di dua alam. Juga mengharamkan bekicot dengan alasan bekicot menjijikkan. Padahal bekicot itu masih lebih bersih dibandingkan ikan yang makan kotoran. Karena dia hanya makan daun-daunan. Nah kalau kita nggak suka, saya juga nggak bisa makan. Ya. Kelinci aja nggak tega untuk makan, lele nggak bisa makan. Kalau kita nggak suka, jangan kita bilang haram kecuali kalau punya dalil. Kalau tidak punya dalil, diam. Bagi yang mengkonsumsi memakannya. Kalau terbukti tidak berbahaya, jangan kita halang-halangi mereka. Dari hasil penelitian bahwa bekicot itu yang mirip dengan lidah, dikeluarkan dari keongnya, ditaruh di atas pasir yang panas, langsung berubah seperti lidah. Mengandung zat putih telur, ya, mengandung protein yang amat tinggi. Nah manusia ini nggak semuanya mampu beli ayam. Nggak semuanya mampu beli kambing. Kalau kamu mampu beli ayam, beli kambing karena keuangan kamu, nggak mungkin kamu makan seperti itu. Tapi kesian masyarakat umum di bawah. Mereka suka, kamu nggak suka, jangan halangi. Betul nggak? Begitu juga kepiting. Dari mulai kecil saya dengar kepiting haram, tapi nggak pernah punya dalilnya. Rajungan juga bisa di laut, bisa di pasir. Oleh karena itu jangan kita mempersulit agama Allah. Kecuali kalau terbukti bahwa barang tersebut barang yang tidak baik. Junk food itu, junk food yang dijual di luar itu beresiko tinggi. Banyak muncul kanker, muncul penyakit yang bermacam-macam. Termasuk juga mie instan itu termasuk beresiko. Apalagi yang dijual dan dibawa keliling menggunakan pengawet, pewarna yang tidak baik. Ya. Dengan baunya saja, waliyadzubillah menyengat. Bahkan orang berdekatan dalam buah tertentu dengan bahan-bahan pengawet ini, yang masuk ke dalam bahan-bahan kue bisa menimbulkan penyakit. Jadi mari bersama-sama kita makan yang thayyib, yang halal, jauhkan diri kita dari segala yang khabith. Setiap yang thayyib itu halal, belum tentu yang halal itu thayyib. Setiap yang khabith, ya, pasti dia bersifat haram. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keluarga kita, anak kita, umat kita dari hal-hal yang bisa merusak keimanan, demikian pula agama kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti tadi keindahan Al-Quran dalam bimbingan dan tuntunan dan dalam tema halal dan haram dalam Al-Quran. Sudah jelas semua diterangkan oleh Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah guru kita.
Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krishna, Neza, Fahri, Yusuf, dan Anis mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.